Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani SPD, guru dari SD Negeri Pelongkok 1, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Kali ini kita akan membahas materi demonstrasi kontekstual pemikiran KHD. 1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. 2. Pendidikan adalah perubahan. Analoginya seperti tata surya, setiap planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Setiap planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki keberagaman masing-masing, sehingga biarkanlah siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing agar dapat merdeka belajar dan mencapai potensinya. Pendidikan adalah menuntun. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat, KHD mengibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditanam, ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pakan. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tanaman yang disemai dan ditanam pada lahan yang disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. 1. Pendidikan yang berhamba pada anak, artinya pendidikan berpusat pada murid. Yang kedua, pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan terjadi perubahan budi pekerti ke arah yang lebih baik. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus seimbang, yaitu yang pertama olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan rasa, olah karsa untuk memperkuat kemauan, olah raga untuk menyehatkan jasmani. Pendidikan harus holistik, seimbang, dan tidak boleh tumbang tindih agar tumbuh kebijaksanaan. Filosofi KHD dapat terwujud jika 1. Guru bersifat among sesuai semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo, Imatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Kemerdekaan dalam memilih metode, media, dan model pembelajaran yang bervariatif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Konsep pemikiran KHD di kelas. Yang pertama, guru menciptakan pembelajaran yang bervariasi untuk memahami karakteristik siswa, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sumber belajar seluas-luasnya dalam menemukan pengetahuan baru secara individu maupun kelompok.
Contoh konkret pemikiran KHD di SD Negeri Bongkok 1. Yang pertama, 5S, senyum, sapa salam, sopan dan santun, serta berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, upacara bendera dan literasi surat-surat pendek. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional setiap pagi sebelum mulai pelajaran. Yang keempat, ekstrakurikuler pramuka, kemudian ekstrakurikuler karate, dan yang terakhir adalah sholat zuhur berjamaah setiap Senin sampai Kamis. Tantangan dan solusi dari filosofi pemikiran KHD. Yang pertama, tantangannya, pendidik tidak semua memahami tujuan dan proses kegiatan. Yang kedua, kurangnya daya dukung dari orang tua. Dan yang ketiga, peserta didik ada yang tidak mengikuti kegiatan. Yang keempat, budi pekerti yang semakin menurun. Adapun solusi yang ditawarkan, yang pertama, sosialisasi visi dan misi serta program sekolah di awal tahun pelajaran dengan melibatkan orang tua dan komite sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi dan keteladanan dari guru. Dan yang ketiga, mendorong pemahaman tentang bijak bermedia sosial. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.